Salam sejahtera. Ada orang yang berusaha menjelek-jelekan orang lain demi mendapatkan perhatian dan popularitas, atau untuk menjatuhkan orang yang dianggap sebagai saingan atau lawan. Tentu tidak mudah berhadapan dengan orang yang demikian, karena biasanya mereka begitu lihai dalam membangun cerita, mengambil hati, dan menghasut sesama. Jika saudara adalah orang yang mau dijatuhkan dengan cerita miring atau fitnahan dari orang lain, apa yang mau dilakukan untuk membuktikan siapa saudara sebenarnya? Marah saja tidak cukup. Bahkan kemarahan mungkin berakibat fatal bagi diri kita sendiri. Paulus pun menghadapi persoalan serupa ketika dia berhadapan dengan para guru palsu. Dia berusaha menjaga agar umat tetap terarah pada kehendak Kristus, sambil terus mengingatkan dan menyadarkan mereka supaya tidak mudah tertipu dengan apa yang disampaikan oleh para guru palsu tersebut. Mereka berusaha memengaruhi orang lain dengan menggunakan tanda-tanda lahiriah sebagai topeng sekaligus alat untuk menjatuhkan nama baik serta pelayanan pekabaran Injil yang Paulus lakukan. Paulus tidak mundur. Namun, dia juga berusaha untuk tidak mencederai pengajarannya dengan melakukan tindakan-tindakan konyol. Perlu integritas. Paulus memperkenalkan diri dan menunjukkan kredibilitasnya sebagai seorang rasul secara tegas. Itu dia lakukan bukan supaya orang mengidolakan dia, melainkan supaya umat tidak meninggalkan Injil Kristus yang dia beritakan. Paulus sadari bahwa segala keistimewaan dalam dirinya, termasuk berbagai pengalaman penderitaan berat yang dialaminya karena nama Kristus, bukanlah hal yang patut untuk disombongkan atau dibanding-bandingkan. Semuanya dianggap sebagai kelemahan yang tiada artinya jika dibandingkan dengan kesempatan dan kemampuan yang Tuhan berikan bagi dia untuk tetap berdiri sebagai seorang pelayan bagi Kristus. Paulus menunjukkan bahwa untuk menjaga kebenaran perlu ditunjang dengan integritas diri yang kuat. Untuk hal itu, Paulus yakin bahwa Allah adalah saksi bagi dia. Kredibilitas pelayanan Paulus nyata dalam integritasnya. Menjaga integritas dan kredibilitas demi memuliakan nama Tuhan adalah perbuatan terpuji yang patut dibanggakan. Namun, jangan pernah meminjam nama Tuhan, padahal kita sedang menonjolkan diri, bahkan ingin menjatuhkan orang lain. Tidak ada gading yang tidak retak. Paulus dulu memusuhi Kristus, kini memperjuangkan kebenaran demi Kristus. Kita dulu mungkin terjatuh. Kini ada kesempatan untuk bangkit kembali, membuat hidup yang penuh integritas menyatu bersama Kristus, bertahan di dalam Kristus, dan bertindak seperti Kristus. Dan ingatlah, di antara begitu banyak penipu dan penghasut yang suka menjatuhkan orang lain, janganlah mau menjadi salah satu di antara mereka. Tuhan memberkati.